Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang sedang menyimak cerita ini selalu diberi kesehatan, kelapangan rezeki, dan hati yang tenang. Terima kasih sudah kembali meluangkan waktu di channel ini. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke kisah malam ini, silahkan siapkan minuman hangat, redupkan lampu jika perlu, dan jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol suka. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, serta berlangganan agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Kisah yang akan kita dengarkan berawal dari sesuatu yang sangat biasa. Sebuah gang kecil di pinggir kota dengan deretan rumah berdempetan dan suara televisi yang bersahutan setiap sore. Di ujung gang itu ada sebuah laundry kiloan sederhana. Mesin cucinya sering terdengar berputar sejak pagi, menemani suara ibu-ibu yang bercakap tentang harga cabai dan cicilan motor. Pemiliknya, seorang perempuan bernama Siska. Wajahnya tenang, tutur katanya pelan, dan ia selalu menyapa tetangga dengan senyum yang cukup. Tidak ada yang aneh darinya. Ia hanya menjalani hari seperti kebanyakan orang, membuka usaha kecil, menyetrika pakaian pelanggan, lalu menutup pintu saat azan maghrib berkumandang. Namun, di balik rutinitas yang tampak wajar itu, ada ruang-ruang sunyi yang jarang diketahui orang. Ada malam-malam panjang yang hanya ditemani dengung mesin dan pikiran yang tak pernah benar-benar tidur. Dan dari sanalah cerita ini perlahan akan dimulai. Pagi di gang itu selalu datang dengan suara yang sama. Suara sapu lidi menyentuh semen, ember plastik diseret, dan mesin cuci yang mulai berputar pelan, seperti dengung lebah yang malas. Gang Kenanga namanya, meski tak ada pohon kenanga di sana. Rumah-rumah berdempetan, cat temboknya sudah kusam dimakan panas dan hujan. Kabel listrik bergelantungan rendah, kadang disentuh layang-layang putus. Di ujung gang, tepat sebelum tikungan kecil menuju selokan besar, berdiri sebuah laundry kiloan sederhana. Papan namanya miring sedikit, tulisannya mulai pudar. Laundry bersih wangi, terima cuci dan setrika. Pintu depannya selalu terbuka sejak pukul 7 pagi. Dari dalam, suara mesin cuci hampir tak pernah benar-benar diam. Pemiliknya, Siska, sudah berdiri sejak subuh. Seusai sholat, ia menyeduh kopi hitam yang rasanya lebih pahit dari biasanya. Ia duduk sebentar di kursi plastik, memandangi mesin cuci yang belum dinyalakan. Wajahnya tenang, tidak banyak berubah dari tahun-tahun sebelumnya. Rambutnya selalu diikat rapi, dasternya bersih meski sudah lama. Jika ada yang memperhatikannya lebih lama, mungkin akan terlihat sesuatu di matanya. Bukan kesedihan yang jelas, bukan pula kemarahan. Lebih seperti ruang kosong yang dibiarkan terbuka terlalu lama. Jam 7 lewat sedikit, pelanggan pertama datang, Bu Rini dari rumah nomor 3, membawa 2 kantong besar pakaian anak sekolah. "Seperti biasa ya sis, yang putih dipisah," katanya sambil tersenyum. Siska mengangguk. "Iya Bu, ambil lusa." Percakapan mereka singkat, ringan, tanpa beban. Bu Rini sempat bercerita tentang harga beras yang naik lagi, tentang arisan minggu depan, dan tentang rencana pengajian malam Jumat. Siska mendengarkan sambil menimbang pakaian di timbangan besi yang sudah sedikit berkarat. Begitulah hari-harinya berjalan, sederhana, teratur, hampir membosankan. Siang hari dipenuhi suara mesin berputar dan setrika uap yang mendesis. Sore hari, anak-anak pulang mengaji melewati depan laundry sambil bercanda. Kadang mereka mengintip ke dalam, melihat pakaian-pakaian berwarna tergantung rapi seperti barisan tanpa suara. Siska jarang ikut mengobrol di depan rumah seperti ibu-ibu lain. Ia lebih sering duduk di dalam, menyetrika sambil mendengarkan radio kecil yang suaranya kadang hilang timbul. Di Gang Kenanga, kabar tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berubah bentuk, dari bisik di dapur menjadi gumam di teras, lalu mengendap dalam tatapan yang terlalu lama. Perceraian Siska sudah lewat hampir 2 tahun. Suratnya sudah ditandatangani. Nama di kartu keluarga sudah berubah. Namun bagi warga, dan mungkin juga bagi dirinya sendiri, peristiwa itu belum pernah benar-benar selesai. Sore itu, ketika ia sedang menyetrika seragam sekolah yang kaku, suara tawa beberapa ibu terdengar dari depan rumah Bu Rini. Mereka sedang membicarakan rencana pengajian menyambut bulan Maulid. Siska bisa mendengar namanya disebut, pelan tapi jelas. "Kasihan sih sebenarnya," suara seseorang berbisik. "Kasihan gimana? Suaminya sekarang lebih bahagia kan?" sahut yang lain. Setrika di tangan Siska berhenti beberapa detik di atas kain. Uap tipis naik perlahan. Ia menurunkan suhu.
lalu melanjutkan menyetrika seolah tidak mendengar apa-apa. Ia sudah terbiasa. Dulu, ketika perceraian itu pertama kali terjadi, semuanya terasa seperti suara keras yang memekakkan telinga. Suaminya, Karman, pulang dengan wajah dingin. Ia tidak banyak bicara, hanya mengatakan bahwa mereka tidak lagi sejalan. Kata-kata itu terdengar halus, tapi rasanya seperti pintu dibanting tepat di depan wajahnya. Siska masih ingat malam ketika keluarga Arman datang ke rumah. Mereka duduk melingkar di ruang tamu yang sempit. Ibunya Arman berbicara paling banyak. "Kamu harus sadar diri, Siska. Rumah tangga itu butuh anak. Sudah 5 tahun, tapi belum ada tanda-tanda." Kalimat itu diucapkan dengan nada datar, seolah hanya membicarakan cuaca. Siska menunduk, tangannya gemetar di pangkuan. Ia ingin menjelaskan bahwa ia sudah berobat. Ia ingin mengatakan bahwa tidak semua kesalahan ada padanya. Tapi kata-kata itu seperti tertahan di tenggorokan. Arman hanya diam, tidak membela, tidak juga menyalahkan. Diamnya lebih menyakitkan dari apapun. Perceraian akhirnya terjadi cepat, lebih cepat dari yang ia bayangkan. Tak ada pertengkaran besar, tak ada piring pecah. Hanya percakapan singkat, tanda tangan, dan langkah kaki yang menjauh. Beberapa bulan kemudian, kabar pernikahan Arman dengan perempuan lain menyebar di gang seperti angin kering. Perempuan itu lebih muda, bekerja di kantor, dan disebut-sebut berasal dari keluarga berada. Undangan pernikahan sempat sampai ke tangan beberapa tetangga, meski tidak satupun yang berani menunjukkannya pada Siska. Namun kabar tetap sampai. Hari itu Siska tetap membuka laundry seperti biasa. Mesin cuci tetap terputar. Ia tetap menyetrika, tetap menimbang pakaian. Hanya saja malamnya ia tidak bisa tidur. Langit-langit kamar tampak lebih rendah dari biasanya. Sejak saat itu, ada jarak yang tak terlihat antara dirinya dan warga. Bukan jarak fisik, tapi jarak yang terasa di udara. Ketika ia datang ke pengajian, beberapa orang menyapanya dengan terlalu hati-hati. Ketika ia tersenyum, ada yang membalas dengan simpati yang berlebihan. Suatu malam Jumat, ia tetap memaksakan diri datang ke musola. Ia duduk di saf belakang, mendengarkan Ustadz membaca doa. Suaranya tenang, menyejukkan. Tapi entah mengapa, di telinga Siska, setiap ayat terdengar seperti pertanyaan. Kenapa? Ia menunduk lebih dalam. Sepulang dari pengajian, Burini berjalan di sampingnya. Yang sabar ya sis, semua ini pasti ada hikmahnya. Kalimat itu baik, tulus. Tapi bagi Siska, kata hikmah terasa jauh. Ia tidak tahu di mana letaknya. Beberapa hari kemudian, ia tak sengaja bertemu dengan Arman di minimarket dekat jalan raya. Arman terlihat rapi, mengenakan kemeja bersih. Di sampingnya berdiri istrinya yang baru, perutnya sedikit membuncit. Mereka sempat saling pandang, hanya beberapa detik. Awalnya perubahan itu terasa kecil. Hanya 1-2 pelanggan yang tidak datang seperti biasanya. Burini sempat berkata akan mencoba laundry dekat jalan raya karena sedang ada promo. Mahasiswa kos yang rutin mencuci 2 minggu sekali mendadak jarang terlihat. Siska tidak banyak bertanya. Ia hanya mengangguk dan tetap tersenyum seperti biasa. Namun, seiring waktu, mesin cuci di sudut ruangan lebih sering diam. Pagi hari masih sama. Ia bangun sebelum subuh, menyeduh kopi, lalu membuka pintu laundry tepat pukul 7. Tapi tidak ada lagi suara kantong plastik diletakkan di meja timbang. Tidak ada lagi obrolan singkat tentang harga minyak goreng atau tagihan listrik. Yang terdengar hanya bunyi kipas angin dan jam dinding yang berdetak pelan. Suatu siang, ia membuka buku catatan kecil tempat ia menulis pemasukan harian. Angka-angka di halaman terakhir tampak semakin pendek. Ia menghitung ulang, berharap ada kesalahan. Tidak ada. Tagihan listrik bulan ini lebih tinggi dari perkiraan. Air juga naik. Siska memandangi mesin cuci yang berdiri diam. Ia tahu, meski tidak sering dipakai, biaya tetap harus dibayar. Sore itu ia duduk di lantai, membenahi pakaian pelanggan yang tersisa. Jumlahnya sedikit. Tangan yang biasa bergerak cepat kini terasa lambat. Dari luar terdengar suara ibu-ibu tertawa. Mereka sedang membicarakan rencana membeli mesin cuci baru bersama-sama, sistem arisan. Sekarang mah gampang, tinggal kredit, salah satu dari mereka berkata. Siska tersenyum samar, meski tak ada yang melihat. Dulu ia dan Arman juga membeli mesin itu dengan cicilan. Bedanya, dulu mereka membayar bersama. Beberapa hari kemudian, ia menerima telepon dari pemilik rumah kontrakan kecil di belakang laundry. Bu Siska, saya cuma mau mengingatkan, bulan ini agak telat ya. Suara di seberang terdengar datar. Iya pak, minggu ini saya usahakan, jawabnya pelan. Ia menutup telepon dengan tangan sedikit gemetar.
minggu ini. Kata-kata itu terdengar mudah diucapkan, tapi ia tidak tahu dari mana uangnya akan datang. Malam hari, ketika gang sudah sepi, Siska duduk sendirian di dalam laundry. Lampu neon memantulkan cahaya putih yang membuat ruangan terasa lebih kosong. Ia membuka laci kecil tempat menyimpan uang tunai. Isinya tidak seberapa. Angin masuk dari celah pintu. Mesin cuci yang tidak dinyalakan terasa seperti benda asing. Biasanya suaranya mengisi ruangan, kini hanya diam, seolah menunggu sesuatu. Ia teringat ucapan mertuanya dulu, "Kamu harus sadar diri." Kalimat itu muncul begitu saja, seperti diputar ulang. Siska menutup mata. Sejak perceraian ia berusaha kuat. Ia menolak bantuan orang tuanya di kampung karena tidak ingin dianggap gagal. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa berdiri sendiri, bahwa hidupnya tidak hancur hanya karena ditinggalkan. Namun kenyataannya tidak semudah itu. Beberapa pelanggan yang masih datang mulai membayar lebih lambat. Ada yang berjanji besok, ada yang minta dicatat dulu. Siska tidak enak hati menagih. Ia tahu bagaimana rasanya kesulitan. Suatu pagi, ketika ia sedang menjemur pakaian di belakang, dua orang ibu lewat sambil berbisik. "Sejak cerai, rezekinya seret ya." Ya mungkin memang sudah jalannya begitu. Kata-kata itu tidak diucapkan keras, tapi cukup jelas untuk sampai ke telinganya. Siska pura-pura tidak mendengar. Ia terus menggantung pakaian satu persatu, merapikan dengan hati-hati. Jemurannya bergerak pelan tertiup angin. Siang itu panas terik. Bau deterjen bercampur dengan bau selokan yang mengering. Siska merasa kepalanya sedikit pusing. Ia belum sempat makan sejak pagi. Ketika azan zuhur terdengar, ia mengambil air wudhu. Airnya terasa lebih dingin dari biasanya. Ia berdiri di atas sajadah tipis, membaca doa dengan suara pelan. Namun pikirannya tidak benar-benar hadir. Yang terbayang justru angka-angka di buku catatan. "Ya Allah, cukupkanlah," bisiknya lirih setelah salam. Doa itu sederhana, tapi di dalam hatinya ada rasa takut yang tidak ingin ia akui. Takut jika cukup itu tidak pernah datang. Beberapa hari kemudian, listrik di laundry tiba-tiba padam. Bukan karena pemadaman biasa, token listriknya habis. Ia berdiri di depan meteran, menatap angka 0 yang berkedip pelan. Mesin cuci tidak bisa dinyalakan, setrika uap mati, laundry benar-benar sunyi. Untuk pertama kalinya, Siska merasa malu pada ruangan itu sendiri, seolah-olah dinding dan lantai tahu bahwa ia tidak mampu lagi menjaga tempat itu tetap hidup. Ia duduk di kursi plastik, memeluk kedua tangannya. Di luar kehidupan gang tetap berjalan. Anak-anak pulang sekolah, tukang sayur lewat sambil berteriak menawarkan dagangan, suara motor keluar masuk. Tak ada yang berubah bagi orang lain. Sore menjelang, seorang pelanggan datang mengambil pakaian. Siska menjelaskan dengan pelan bahwa listriknya sedang mati. Sore itu langit tampak lebih kelabu dari biasanya. Bukan karena hujan, tapi karena awan tipis yang menggantung tanpa arah. Gang Kenanga terasa lengang. Beberapa ibu sedang bersiap pergi ke pengajian di RW sebelah. Siska menutup laundry lebih awal. Hari itu hanya 2 pelanggan yang datang. Ia berjalan pelan menuju musola kecil di ujung gang. Biasanya, menjelang maghrib, tempat itu ramai oleh anak-anak yang mengaji. Tapi sore itu sepi. Pintu kayunya terbuka setengah, dan tikar pandan tergelar rapi tanpa suara. Siska masuk dengan langkah hati-hati. Ia hanya ingin duduk sebentar, menenangkan pikiran. Di dalam musola, udara terasa lebih dingin. Bau kayu tua dan sajadah yang lama dipakai menyatu dengan aroma tanah lembab. Ia duduk di saf belakang. Beberapa menit berlalu dalam diam. Lalu terdengar suara batu kecil. Siska menoleh. Di sudut ruangan, dekat jendela yang tertutup tirai tipis, duduk seorang perempuan tua. Tubuhnya kurus, rambutnya sebagian besar sudah memutih dan diikat sederhana. Ia mengenakan baju longgar warna kusam yang sulit ditebak aslinya. Siska tidak pernah melihatnya sebelumnya. "Sepi ya sekarang," perempuan itu berkata pelan. Suaranya serak tapi jelas. Siska mengangguk sopan. "Iya Bu, mungkin anak-anak belum datang." Perempuan tua itu tersenyum tipis. Tatapannya lama, seolah melihat lebih dari sekadar wajah di depannya. "Kamu yang punya laundry di ujung gang kan?" "Iya." "Sudah lama sendirian?" Pertanyaan itu membuat Siska terdiam sesaat. Ia tidak merasa pertanyaan itu kasar, tapi ada sesuatu dalam cara perempuan itu mengucapkannya, seperti sudah tahu jawabannya.
Sudah, jawab Siska singkat. Perempuan tua itu mengangguk pelan, lalu memandang ke arah depan musola. Hidup ini kadang berat kalau ditanggung sendiri. Apalagi kalau orang-orang cuma bisa menilai dari luar. Siska merasakan sesuatu bergerak di dalam dadanya. Kalimat itu terlalu tepat. Ia mencoba tersenyum kecil. Namanya juga hidup, Bu. Betul, jawab perempuan itu. Tapi hidup juga soal rezeki. Dan rezeki bisa dicari dari banyak jalan. Kata-kata itu diucapkan tanpa tekanan. Biasa saja. Namun entah mengapa, ruangan terasa sedikit lebih sunyi setelahnya. Siska menunduk, mengusap ujung sajadah dengan jari-jarinya. Kalau memang sudah jalannya sempit, ya mau bagaimana lagi? Perempuan tua itu terkekeh pelan. Jalan itu jarang benar-benar sempit. Kadang kita saja yang tidak tahu pintunya di mana. Angin sore masuk dari celah jendela, membuat tirai tipis bergerak pelan. Cahaya matahari yang tersisa jatuh di lantai, membentuk garis panjang. Siska tidak tahu kenapa ia tetap duduk di sana. Biasanya ia tidak suka berbicara panjang dengan orang asing. Tapi ada rasa ingin tahu yang tidak bisa ia jelaskan. Pintu seperti apa, Bu? Tanyanya akhirnya. Perempuan itu tidak langsung menjawab. Ia merogoh tas kain kecil di sampingnya, lalu mengeluarkan sesuatu yang dibungkus kain putih. Tidak dibuka, hanya diletakkan di pangkuannya. Pintu yang tidak semua orang berani buka, katanya pelan. Tapi kalau sudah dibuka, hidup bisa berubah. Siska menelan ludah. Ia mencoba menenangkan diri. Ia tahu di kampung seperti ini selalu ada cerita tentang jalan pintas, tentang orang yang mendadak kaya, tentang syarat-syarat yang tidak boleh dilanggar. Ia tidak percaya sepenuhnya, tapi ia juga tidak sepenuhnya menolak. Saya tidak paham, Bu, katanya hati-hati. Perempuan tua itu tersenyum lagi. Tidak apa-apa, memang belum waktunya paham. Tak lama kemudian, azan maghrib terdengar dari pengeras suara. Suaranya menggema lembut di dalam musola. Siska berdiri, mengambil wudhu. Ketika ia kembali ke dalam, perempuan itu masih duduk di tempatnya. Setelah sholat, Siska menoleh. Perempuan itu sudah tidak ada. Ia berdiri cepat, melihat ke arah pintu. Tidak terdengar suara langkah. Tidak ada bayangan di luar, hanya langit yang semakin gelap. Siska mencoba menenangkan diri. Mungkin perempuan itu sudah pergi lebih dahulu tanpa ia sadari. Ia pulang ke laundry dengan langkah sedikit lebih cepat dari biasanya. Malam itu, saat ia hendak menutup pintu, matanya menangkap. Sejak menemukan kain putih berisi jarum dan benang hitam itu, pikiran Siska tidak pernah benar-benar tenang. Siang hari ia tetap menjalankan laundry seperti biasa, menimbang pakaian, mencatat pesanan, menyetrika dengan gerakan yang terlatih. Namun setiap kali membuka laci untuk mengambil uang kembalian, matanya selalu tertuju pada lipatan kain kecil itu. Ia belum menyentuhnya lagi. 2 hari berlalu tanpa kejadian aneh. Perempuan tua di musola tidak terlihat, musola kembali ramai oleh anak-anak mengaji. Gang kenanga tetap berisik oleh suara kehidupan sehari-hari. Semua tampak normal. Justru karena itulah Siska merasa gelisah. Pada malam Jumat berikutnya, setelah laundry tutup dan gang mulai sepi, Siska kembali melangkah ke musola. Ia tidak benar-benar tahu apa yang ingin ia lakukan. Hanya ada dorongan halus dalam dirinya yang menyuruhnya pergi. Musola tampak lebih redup dari biasanya. Lampu bohlamnya berkedip pelan. Di dalam tidak ada siapa-siapa. Siska duduk di tempat yang sama seperti sebelumnya. Beberapa menit ia hanya mendengar detak jam dinding dan suara serangga dari luar. Lalu, seperti muncul dari bayangan, perempuan tua itu kembali duduk di sudut yang sama. Siska tidak melihatnya masuk. "Sudah kamu temukan?" tanya perempuan itu pelan. Siska mengangguk. Tenggorokannya terasa kering. "Itu milik ibu." "Sekarang milikmu," jawabnya singkat. Angin malam menyusup melalui celah jendela. Tirai tipis bergerak pelan. "Saya tidak mengerti maksudnya," kata Siska hati-hati. Perempuan tua itu tersenyum tipis. "Kamu ingin hidupmu berubah kan? Kamu lelah dipandang rendah, lelah merasa kalah." Kalimat itu tepat menusuk bagian yang selama ini ia simpan rapat. Siska menunduk. Ia ingin menyangkal, tapi tidak bisa. Di dalam hatinya memang ada keinginan itu. Keinginan untuk tidak lagi menjadi bahan kasihan. Semua orang ingin rezeki lancar, lanjut perempuan itu. Semua orang ingin dihormati, tapi tidak semua orang berani membayar harganya. "Harga apa?" suara Siska hampir berbisik. Perempuan itu tidak langsung menjawab. Ia mengeluarkan kain putih serupa dari tasnya, lalu membentangkannya sedikit. "Ada yang harus kamu lepaskan, ada yang harus kamu ikhlaskan, dan ada yang tidak boleh kamu lakukan lagi." Musola terasa semakin sunyi. "Kamu harus berhenti menyebut nama Tuhan selama prosesnya berjalan."
Katanya datar. Tidak boleh ada doa, tidak boleh ada istighfar, tidak boleh ada penyesalan. Jantung Siska berdegup keras. Itu salah, gumamnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Yang salah adalah ketika kamu diinjak dan tidak pernah bangkit. Jawab perempuan itu tenang. Ini hanya jalan, kamu yang memilih. Kata-kata itu tidak terdengar seperti ancaman, lebih seperti tawaran yang sabar menunggu jawaban. Siska menutup mata sesaat. Bayangan wajah Arman muncul. Bayangan ibu mertuanya yang berbicara tanpa empati. Bayangan ibu-ibu di gang yang berbisik tentang rezekinya yang seret. Ia tidak pernah ingin membalas. Ia hanya ingin dihargai. Hanya ingin hidupnya tidak terasa sekecil ini. Apa yang harus saya lakukan? Akhirnya ia bertanya. Suaranya pelan tapi mantap. Perempuan tua itu mengangguk pelan seolah sudah tahu jawaban itu akan datang. Kain yang kamu pegang. Jahit nama yang ingin kamu tuju di atasnya. Gunakan benang hitam itu. Lakukan setelah tengah malam. Jangan ada lampu terang. Simpan di bawah mesin cuci yang paling sering kamu pakai. Siska menahan napas. Dan ingat, lanjutnya, selama 7 malam, jangan menyebut nama Tuhan, apapun yang terjadi. Musola terasa semakin dingin. Siska merasakan ujung jarinya bergetar. Kalau saya berhenti di tengah jalan, tanyanya. Perempuan itu tersenyum tipis, tapi kali ini tatapannya berbeda. Lebih dalam, jalan yang sudah dibuka tidak mudah ditutup. Azan Isya terdengar dari kejauhan. Ketika Siska menoleh sejenak, perempuan tua itu kembali tidak ada di tempatnya. Ia pulang dengan langkah cepat. Di dalam laundry, ia langsung membuka laci dan mengeluarkan kain putih itu. Jarum kecil berkilat di bawah lampu. Malam itu ia tidak langsung melakukannya. Ia hanya duduk lama, memandangi kain itu seperti sedang menimbang masa depannya sendiri. Detik jam terdengar lebih keras dari biasanya. Tepat lewat tengah malam, dengan tangan gemetar, ia mematikan lampu utama, hanya menyisakan cahaya kecil dari lampu dapur belakang. Ia duduk di lantai, kain putih di pangkuannya. Dengan napas berat, ia mulai menjahit. Huruf demi huruf, nama yang selama ini terucap dalam doa-doa yang tertahan. Benang hitam itu bergerak menembus kain, meninggalkan jejak yang tak bisa dihapus. Setiap tusukan jarum terasa seperti keputusan. Ketika selesai, ia menatap hasil jahitannya lama. Tangannya dingin, dadanya sesak. Refleks, hampir saja ia beristighfar, tapi ia teringat syarat itu. Ia menelan kata-kata yang hampir keluar. Ruangan terasa semakin sunyi. Pagi setelah malam pertama itu, Siska bangun dengan kepala berat. Ia tidak yakin apakah semalam benar-benar terjadi atau hanya bagian dari mimpi yang terlalu nyata. Namun ketika ia melangkah ke ruang laundry dan melihat mesin cuci berdiri seperti biasa, ingatan tentang kain putih di bawahnya kembali terasa jelas. Ia tidak berani memeriksa. Seperti hari-hari sebelumnya, ia membuka pintu tepat pukul 7. Udara pagi terasa lembab. Gang kenanga masih setengah terbangun. Siska menyeduh kopi, lalu duduk menunggu. Tak sampai 15 menit, Bu Lini datang dengan 2 kantong besar pakaian. Wah, banyak banget ya Bu. Siska tersenyum tipis. Iya sis, kemarin keponakan saya datang dari kampung. Sekalian semua dicuci di sini saja. Siska mengangguk, menimbang pakaian dengan hati-hati. Belum selesai mencatat, datang lagi pelanggan lain. Seorang ibu muda dari ujung gang yang biasanya mencuci sendiri, kini membawa 1 ember penuh pakaian. Mesin saya rusak, katanya singkat. Hari itu pelanggan datang silih berganti. Bahkan menjelang siang, seorang Batak yang belum pernah mencuci di tempatnya, tiba-tiba masuk dan menitipkan 2 karung besar seragam kerja. Direkomendasikan teman, ujarnya. Siska hanya mengangguk. Dadanya terasa aneh, antara lega dan waspada. Mesin cuci kembali berputar sejak pagi tanpa henti. Suaranya yang dulu terasa berat, kini seperti irama yang mengisi ruangan. Ember-ember penuh pakaian memenuhi lantai. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia kewalahan. Menjelang sore, ia membuka buku catatan pemasukan. Angkanya hampir menyamai 1 minggu penuh di bulan lalu. Tangannya gemetar pelan. Malamnya, ketika ia menutup pintu laundry, ia teringat bahwa ini baru hari pertama dari 7 malam yang disyaratkan. Ia belum boleh menyebut nama Tuhan. Ia belum boleh berdoa. Ketika hendak salat Isya, ia berdiri lama di depan sajadah. Hatinya terasa kosong. Akhirnya ia hanya duduk, memandangi dinding tanpa berani memulai. Malam kedua, pelanggan kembali ramai. Bahkan lebih ramai dari sebelumnya.
Seorang ibu dari gang sebelah datang membawa pakaian dan berkata, "Katanya di sini lebih bersih dan wanginya tahan lama." Siska tidak pernah mengiklankan apapun, tidak pernah memasang promo. Semua terjadi begitu saja. Namun di sela kesibukan itu, ada hal-hal kecil yang mulai terasa berbeda. Saat ia menyalakan mesin utama, terdengar bunyi seperti ketukan pelan dari dalam tabung, padahal belum ada pakaian di dalamnya. Ia membuka tutupnya, memastikan tidak ada benda asing. Kosong. Ia menutupnya kembali dan menekan tombol. Mesin berputar seperti biasa. Sore hari, ketika ia menjemur pakaian di belakang, angin bertiup lebih dingin dari biasanya, padahal matahari masih tinggi. Ia merasakan bulu kuduknya berdiri, tapi ketika menoleh, hanya ada tembok dan jemuran yang bergerak pelan. Malam ketiga, ia terbangun karena suara mesin cuci menyala sendiri. Dengungnya jelas, seperti sedang mencuci muatan penuh. Siska bangkit dengan jantung berdebar. Ia berjalan pelan ke ruang depan. Lampu mati. Mesin cuci juga mati. Tidak ada suara apa-apa. Ia berdiri di sana beberapa detik. Nafasnya tidak teratur. Ketika hendak kembali ke kasur, matanya tertuju pada lantai di bawah mesin utama. Ada sedikit air merembes keluar, membentuk garis tipis di keramik. Padahal ia yakin mesin tidak dinyalakan malam itu. Ia hampir saja beristighfar. Namun ia teringat syarat itu. Kata-kata yang sudah terbiasa di lidahnya terhenti di tenggorokan. Rasanya seperti menahan nafas terlalu lama. Hari keempat, kabar tentang sakitnya ibu mantan suaminya mulai terdengar. Bu Rini yang pertama kali bercerita saat mengambil pakaian. Dengar-dengar ibunya Arman masuk rumah sakit. Katanya tiba-tiba demam tinggi, badannya lebam-lebam. Siska menunduk, pura-pura terkejut. "Oh iya? Iya, aneh," katanya. Dokter belum tahu sebabnya. Jantungnya berdegup lebih keras dari biasanya. Tangannya terasa dingin. Sepanjang hari itu, ia bekerja tanpa banyak bicara. Setiap kali mesin berputar, ia merasa getarannya merambat sampai ke telapak kakinya. Malam kelima, ia tidak berani mematikan lampu sepenuhnya. Ruangan terasa seperti memiliki sudut-sudut yang lebih gelap dari sebelumnya. Ketika ia duduk menghitung uang, bayangannya di dinding tampak sedikit terlambat mengikuti gerak tangannya. Ia mengedipkan mata, mencoba memastikan bayangan itu kembali normal. Mungkin hanya lelah. Namun di dalam dirinya, rasa puas mulai tumbuh pelan. Bukan puas yang riuh, lebih seperti rasa lega yang dingin. Hari ke-6, pelanggan semakin banyak, bahkan ada yang rela antre. Siska mulai kewalahan hingga harus menolak beberapa pesanan. "Besok saja ya Bu, sudah penuh," katanya. Ia belum pernah mengatakan kalimat itu sebelumnya. Sore hari, terdengar kabar bahwa kondisi ibu mantan suaminya memburuk, dan Arman sendiri dikabarkan sering bolak-balik rumah sakit. Siska duduk sendirian setelah semua pekerjaan selesai. Ruangan terasa hangat oleh uap setrika. Ia menatap mesin cuci utama lama sekali. Ia tahu, 7 malam itu hampir selesai. Malam ke-6, suara ketukan terdengar jelas dari dalam mesin. Bukan seperti bunyi logam biasa, lebih seperti seseorang mengetuk dari dalam tabung. Tok, tok, tok. 3 kali. Siska berdiri membeku. Ia tidak mendekat. Ia juga tidak lari. Hanya berdiri, mendengarkan. Setelah beberapa detik, suara itu berhenti. Ia menelan ludah. Di dalam hatinya, tidak ada lagi keraguan tentang apa yang sedang terjadi. Dan untuk pertama kalinya, alih-alih takut sepenuhnya, ia merasakan sesuatu yang lain. Kepuasan yang samar. Hari ke-7 datang dengan langit mendung. Gang kenanga terasa lebih sunyi. Siang hari terdengar kabar bahwa ayah mantan suaminya juga jatuh sakit mendadak. Siska tetap bekerja. Mesin cuci berputar tanpa henti, seperti merayakan sesuatu yang tidak terlihat. Malam ke-7, setelah semua lampu dimatikan, ia berdiri di depan mesin utama. Jantungnya berdegup pelan, tapi stabil. 7 malam telah ia lewati tanpa doa, tanpa menyebut nama Tuhan. Ia berlutut, menarik kain putih itu dari bawah mesin. Jahitannya masih utuh, benang hitamnya tampak lebih gelap dari sebelumnya. Saat ia menggenggamnya, mesin cuci bergetar pelan. Bukan keras, hanya cukup untuk membuatnya tahu bahwa sesuatu telah menjawab. Di luar, angin malam berembus pelan menyusuri gang. Dan di dalam laundry kecil itu, Siska menyadari bahwa hidupnya memang telah berubah. Namun perubahan itu tidak datang. Kabar itu datang seperti angin yang berputar di gang sempit. Tidak terlihat, tapi terasa di setiap sudut. Pagi itu, sebelum Siska sempat menyalakan mesin cuci, Bu Rini sudah berdiri di depan pintu laundry dengan wajah tegang. Semalam ayahnya Arman masuk ICU, katanya tanpa basa-basi. Tiba-tiba sesak napas, padahal sebelumnya cuma demam biasa. Siska memegang tepi meja timbang agar tangannya tidak terlihat gemetar. "Innalillahi, semoga cepat sembuh," ucapnya pelan. Kalimat itu terasa asing di lidahnya,
seperti bukan miliknya sendiri. Iya, aneh sekali sis. Katanya kulitnya juga ada bercak-bercak gelap. Dokter bingung. Kata aneh itu menggantung lebih lama dari yang seharusnya. Hari itu laundry tetap ramai, bahkan lebih ramai dari hari-hari sebelumnya. Mesin cuci berputar hampir tanpa jeda. Air mengalir deras, deterjen berbusa memenuhi tabung, bau wangi pelembut pakaian memenuhi ruangan. Namun di sela kesibukan itu, ada ketegangan halus yang tak bisa ia abaikan. Setiap kali mesin utama mulai berputar, terdengar bunyi seperti gesekan kuku di dalam tabung. Halus, tapi jelas. Siska pernah mencoba membukanya untuk memastikan tidak ada apa-apa di dalam selain pakaian. Sore harinya seorang pelanggan yang jarang berbicara tiba-tiba berkata, "Bu Siska, sekarang laundrynya ramai sekali ya. Sejak kapan jadi begini?" Siska tersenyum singkat. "Ya, mungkin lagi rezekinya saja." "Baguslah," jawab pelanggan itu. "Soalnya kemarin saya dengar-dengar katanya sempat sepi." Kalimat itu terdengar biasa, tapi di telinga Siska seperti menggores tipis harga diri yang dulu terkikis. Menjelang maghrib, kabar lain datang. Kali ini dari ibu-ibu yang baru pulang menjenguk rumah sakit. Istrinya Arman juga ikut sakit, bisik seseorang di depan gang. Katanya tiap malam mimpi buruk, teriak-teriak sendiri. Ih, jangan-jangan suara lain terhenti sebelum menyelesaikan kalimatnya. Siska berdiri di dalam laundry, mendengar samar-samar percakapan itu. Ia tidak keluar. Ia tidak ingin melihat tatapan orang-orang. Malam itu setelah pintu dikunci, ia duduk sendirian di lantai. Mesin cuci utama masih hangat. Di pangkuannya tergeletak kain putih yang jahitannya semakin terasa nyata. Ia menyentuh huruf-huruf hitam itu dengan ujung jari. Di dalam hatinya ada rasa puas yang sulit ia bantah. Bukan karena sakit yang dialami orang lain, lebih karena perasaan bahwa ia tidak lagi tak berdaya. Namun rasa itu tidak datang tanpa bayangan. Ketika ia hendak tidur, terdengar suara napas pelan dari ruang depan. Bukan napasnya. Lebih berat, lebih dalam. Siska menahan diri untuk tidak memanggil siapapun. Ia hanya berbaring, menatap langit-langit, membiarkan suara itu menyatu dengan dengung malam. Keesokan paginya, langit Gang Kenanga mendung. Udara terasa lembab dan berat. Mesin cuci kembali berputar sejak pagi. Sekitar pukul 10, seorang ibu datang dengan wajah pucat. "Sudah dengar belum?" tanyanya pada Bu Rini yang kebetulan sedang mengambil pakaian. Apalagi, ibunya Arman meninggal subuh tadi. Suasana mendadak hening. Siska yang berdiri di belakang meja timbang, merasakan darahnya seperti berhenti mengalir sesaat. Ia menunduk, pura-pura menatap pakaian. "Innalillahi, cepat sekali ya," Bu Rini bergumam. "Seminggu ini saja sakitnya," sahut yang lain. "Seperti berantai." Kata itu kembali terdengar, berantai. Siang itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Siska tidak merasa kecil ketika namanya disebut orang. Justru ada bagian dari dirinya yang terasa membesar. Namun bersamaan dengan itu, gangguan di laundry semakin jelas. Saat ia memindahkan pakaian dari mesin ke pengering, air yang menetes ke lantai tampak lebih gelap dari biasanya. Ia mengedipkan mata, memastikan air itu kembali jernih. Malamnya ketika ia sendirian, mesin cuci utama berputar pelan tanpa ia nyalakan. Tidak kencang, hanya berputar satu kali, lalu berhenti. Siska berdiri di depannya. Apalagi, bisiknya hampir tanpa suara. Ia tahu ia tidak boleh berdoa, tidak boleh menyebut nama Tuhan. Tapi rasa takut mulai menyusup di sela-sela kepuasan yang ia rasakan. Hari berikutnya, kabar duka datang lagi. Kali ini ayahnya Arman meninggal menyusul istrinya. Gang Kenanga dipenuhi suara tahlilan berturut-turut. Setiap malam pengeras suara musola membaca doa panjang untuk dua orang yang baru saja pergi. Siska duduk di dalam laundry, mendengarkan bacaan itu tanpa ikut serta. Untuk pertama kalinya, ia merasa terpisah dari suara doa yang dulu menenangkannya. Beberapa warga mulai berbisik lebih keras dari sebelumnya. "Ini aneh sekali. Dalam seminggu 2 orang. Jangan-jangan ada yang kirim sesuatu." Kata santet belum diucapkan terang-terangan, tapi bayangannya sudah ada di udara. Suatu sore ketika Siska sedang menjemur pakaian, seorang anak kecil menatapnya lama. "Ibu, kenapa tangan ibu dingin sekali?" tanya anak itu. Gang Kenanga tidak pernah sesunyi itu sebelumnya. Sejak kematian kedua orang tua Arman, rumah di seberang jalan raya yang dulu sering ramai, kini seperti kehilangan suara. Lampu terasnya tetap menyala, tapi tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi kendaraan keluar masuk seperti dulu. Namun belum selesai warga mencerna dua kematian itu, kabar lain kembali datang. Istri baru Arman meninggal pada malam ketiga setelah dirawat. Kabar itu menyebar menjelang subuh, suara tangis terdengar sampai ke ujung gang. Beberapa warga terbangun lebih cepat dari biasanya. Ada yang langsung berwudu, ada yang berbisik tak percaya. "Ini bukan sakit biasa, sudah 3 orang, dalam waktu dekat lagi."
Kalimat-kalimat itu melayang di udara seperti asap tipis yang tak bisa disentuh. Siska membuka pintu laundry pagi itu dengan langkah pelan. Ia tidak tahu harus merasakan apa. Di dalam dirinya ada getaran halus, antara terkejut dan puas. Mesin cuci dinyalakan seperti biasa. Dengungnya terdengar lebih berat hari itu. Belum sampai siang, pelanggan tetap berdatangan. Seolah kabar duka tidak mengurangi kesibukan orang-orang. Bahkan beberapa pelanggan dari gang lain mulai datang. Katanya karena laundry di tempatnya lebih bersih dan cepat. Rezeki memang sudah ada yang atur, kata seorang ibu sambil tersenyum tipis. Siska hanya membalas dengan anggukan kecil. Namun ketika ia sendirian di dalam ruangan, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Udara terasa lebih pekat, seperti ada lapisan tipis yang menyelimuti dinding dan lantai. Hari itu adalah malam pertama dari 7 malam setelah kematian terakhir. Entah kenapa, Siska merasa harus menghitungnya. Malam pertama suara doa dari rumah duka terdengar panjang. Tahlilan dilakukan berturut-turut. Bacaan ayat suci menggema lewat pengeras suara. Biasanya suara itu menenangkan, kini terdengar seperti gema jauh yang tak menyentuh hatinya. Ia duduk di kursi plastik, menatap mesin cuci utama. Getarannya terasa sampai ke telapak kaki, meski ia sudah mematikannya. Malam kedua Arman dikabarkan jatuh sakit. Katanya badannya panas tinggi, ngigau terus. Cerita Bu Rini saat mengambil pakaian. Siska mengangguk tanpa ekspresi. Di dalam hatinya sesuatu seperti mengangguk juga. Malam itu ketika ia hendak tidur, ia mendengar suara langkah pelan di ruang depan laundry. Bukan ketukan, bukan gesekan, lebih seperti langkah kaki basah menyentuh lantai. Siska tidak bangun, ia hanya menutup mata dan membiarkan suara itu berjalan mengitari ruangan. Malam ketiga, kabar kembali datang. Arman dirawat di rumah sakit dengan kondisi yang sama seperti orang tuanya. Demam tinggi, lebam di kulit. Dokter tidak menemukan penyebab jelas. Warga mulai berbicara lebih terang-terangan, seperti ada yang tidak suka. Ini sudah bukan kebetulan. Beberapa orang mulai menghindari melewati depan laundry Siska saat malam. Lampu di gang terasa lebih redup dari biasanya. Siska merasakan tatapan-tatapan yang lebih lama dari biasanya. Namun justru disitulah ia merasakan kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Selama ini ia yang dipandang rendah, ia yang dibicarakan dengan nada kasihan. Kini tanpa ada yang tahu pasti, arah bisik-bisik berubah. Malam keempat, mesin cuci utama berputar sendiri lagi. Kali ini lebih lama, tabungnya berputar kosong, mengeluarkan bunyi berderit pelan. Siska berdiri di depannya. Di permukaan logam mesin itu, bayangannya terlihat samar. Hujan semalam belum benar-benar reda ketika pagi datang. Gang kenanga masih basah. Air menetes dari ujung-ujung genting, mengalir ke selokan kecil yang tersumbat daun. Rumah keluarga Arman kini tertutup rapat. Pagar terkunci. Karangan bunga mulai layu di depan halaman. Siska membuka pintu laundry seperti biasa. Tidak ada yang berubah secara kasat mata. Mesin cuci berderet rapi, setrika berdiri di sudut meja. Rak deterjen penuh. Bahkan pesanan cucian justru semakin banyak. Orang-orang dari gang lain berdatangan, entah karena benar-benar percaya pada kualitas kerjanya, atau karena ingin melihat wajah perempuan yang kini selalu dibicarakan dalam bisik-bisik. Kasihan ya, satu keluarga habis begitu saja, ucap seorang pelanggan. Siska mengangguk pelan. Takdir memang aneh, tambah pelanggan itu lagi. Siska menunduk. Kata takdir terasa seperti batu kecil yang dilemparkan ke permukaan air yang sudah keruh. Siang itu ketika ia menyetrika pakaian, tangannya sempat gemetar. Bukan karena lelah, bukan karena takut ketahuan. Tapi karena untuk pertama kalinya sejak semuanya terjadi, ia mencoba mengingat wajah Arman tanpa amarah. Wajah itu muncul dalam ingatannya sebagai laki-laki yang dulu pernah menjemputnya dengan motor tua, pernah membelikannya gorengan di depan pasar, pernah tertawa bersamanya ketika listrik padam dan mereka makan malam dengan lilin. Kenangan itu terasa jauh, seperti milik orang lain. Siska berhenti menyetrika, dada kirinya terasa sesak. Malamnya, ia tidak menunggu mesin cuci bergetar. Ia justru duduk lebih dulu di depannya, seolah menanti sesuatu yang pasti datang. Jam dinding menunjukkan pukul 11 lewat. Gang sudah sunyi, hanya suara jangkrik dan sesekali anjing menggonggong dari jauh. Lalu terdengar, bukan suara putaran mesin, bukan dengung logam, tapi suara air menetes dari dalam tabung. Siska menelan ludah. Ia melangkah mendekat dan membuka tutup mesin perlahan. Di dalamnya tidak ada pakaian, tidak ada air. Namun bau tanah basah menyeruak pelan. Ia menutupnya kembali dengan cepat. Di balik ketenangan yang ia bangun selama ini, retakan kecil mulai terasa. Ia sadar satu hal yang sejak awal diabaikannya. Tidak pernah ada kesepakatan tanpa konsekuensi. Pesugihan bukan hanya tentang apa yang diberikan, tapi juga tentang apa yang diambil. Beberapa hari berikutnya, hal-hal kecil mulai berubah. Ia sulit tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia merasa seperti sedang berdiri di tengah rumah kosong yang dingin. Suara doa yang dulu sering ia dengar dari musola, kini terdengar jauh, seperti tertutup lapisan tebal. Suatu sore, Bu Rini datang dengan wajah ragu. "Sis, kamu nggak apa-apa kan?" Siska tersenyum tipis. "Kenapa, Bu?" "Entahlah, cuma rasanya beda saja lihat kamu sekarang."
Siska tidak menjawab. Setelah Bu Rini pergi, ia bercermin lama di kamar mandi kecil di belakang laundry. Hanya sunyi yang mengembang. Ketika listrik menyala kembali beberapa detik kemudian, mesin cuci berhenti bergetar. Ruangan kembali normal. Namun Siska tahu, yang berubah bukan ruangan itu, melainkan dirinya. Hari-hari setelah itu berjalan biasa. Laundry tetap buka, pesanan tetap datang. Warga perlahan berhenti membicarakan keluarga Arman. Waktu, seperti biasa, menutupi luka dengan kebiasaan. Tapi setiap malam Siska duduk sendirian di depan mesin. Ia tidak lagi merasa puas. Ia juga tidak merasa menyesal sepenuhnya. Ia hanya merasa jauh dari segala hal. Suatu malam saat azan subuh berkumandang, untuk pertama kalinya sejak semua terjadi, air mata jatuh tanpa ia sadari. Bukan tangis keras, hanya 1-2 tetes yang mengalir pelan. Ia akhirnya mengerti, yang mati bukan hanya satu keluarga itu. Yang mati adalah bagian dirinya, yang dulu masih bisa percaya bahwa hidup, seberat apapun, tidak perlu dibayar dengan kebencian. Pesugihan telah memberinya jalan pintas, tapi jalan itu memutar dan membawanya ke tempat yang lebih sunyi dari kemiskinan, lebih gelap dari penghinaan, dan lebih hampa dari kehilangan. Pagi datang seperti biasa. Gang Kenanga kembali ramai dengan suara anak sekolah dan pedagang sayur. Siska membuka pintu laundry, menyapa pelanggan dengan senyum yang sama seperti dulu. Tak seorang pun tahu apa yang telah terjadi sepenuhnya. Tak seorang pun melihat harga yang sebenarnya telah ia bayar. Dan di dalam ruangan itu, mesin cuci berdiri diam. Tidak lagi bergetar, tidak lagi bersuara. Karena yang perlu diambil, telah diambil. Kisah ini mungkin tampak selesai. Namun ia meninggalkan satu hal yang pelan-pelan terasa di antara dinding rumah, di sela doa yang terlambat, dan di dalam hati yang pernah memilih dendam sebagai jalan keluar. Bahwa pesugihan bukan sekedar transaksi gaib. Ia adalah pengkhianatan terhadap nilai kemanusiaan. Dan setiap pengkhianatan, sekecil apapun, selalu meninggalkan jejak yang tak bisa dicuci bersih, bahkan oleh mesin yang berputar sepanjang malam.